Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini kita masih melakukan ibadah secara online melalui streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS masih tetap diadakan secara online melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi pimpinan PS masing-masing atau bisa juga menghubungi kantor gereja pada nomor 031 531 2222. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Pengarahan untuk baptisan air akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 5 sore. Cara untuk mengikuti baptisan air adalah dengan mengisi formulir yang akan dibagikan atau bisa diminta pada PPS atau pembimbing masing-masing. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat memberikan melalui scan QR Code yang tertera pada layar berikut, atau bisa juga melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, serta membatasi mobilitas. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan menerima berkat firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, serta menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh hidup ini
sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing atau dimanapun yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Saya bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih bisa belajar lagi sedikit dari firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu menghadapi raksasa-raksasa. Mari kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. 16. Jisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. 17. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkannya dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya saya memberi judul menghadapi raksasa-raksasa. Sebab apa? Dalam pembacaan kita hari ini, kita lihat ada beberapa raksasa, saudara. Pada waktu Daud sudah mulai tua, saudara. Di situ kita lihat ada 3 orang raksasa yang harus berhadapan, saudara, dengan orang Israel. Waktu itu permulaan Daud itu maju terlebih dulu. Mungkin dia pikir, dulu aku waktu masih muda, aku pernah mengalahkan Goliat. Sekarang aku coba akan mengalahkan lagi. Tapi saudara lihat, ternyata Daud waktu itu sudah tidak lagi selincah dulu, tidak lagi sekuat seperti dulu waktu masih muda. Waktu dia menghadapi raksasa yang bernama Jisbi Benob, hampir saja Daud itu dikalahkan, saudara. Tetapi untunglah pada waktu itu ada Abisai. Abisai itu adiknya Yoab, saudara. Abisai itu mengalahkan raksasa ini, saudara. Setelah itu ada lagi raksasa, saudara. Raksasa yang berikutnya ini namanya Saf, saudara. Sesudah itu ada lagi raksasa lagi. Kalau di sini disebut Goliat, saudara. Tapi di ayat lain ternyata bukan, saudara. Kalau ini disebut Goliat, berarti dulu waktu Daud masih muda, ada raksasa yang namanya Goliat. Waktu Daud sudah agak tua, ada lagi raksasa namanya Goliat. Ternyata bukan, saudara. Ternyata ini namanya Lahmi, saudara. Kita baca di dalam 1 Tawarik 20 ayat yang ke-5. 1 Tawarik 20 ayat yang ke-5 demikian
Bunyi firman Tuhan, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat hari ini, kita itu mendengarkan firman Tuhan ini seperti perang-perangan, saudara ya. Kelihatannya, waduh seru ya. Tapi memang orang hidup di dunia itu, saudara. Tuhan itu sudah mengatakan, orang hidup di dunia itu seperti orang perang, saudara. Saudara, kita baca, saudara, di dalam Ayub pasal 7, ayat yang pertama di dalam terjemahan lama, saudara. Ayub pasal 7, ayat pertama terjemahan lama. Bahwasanya hal manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya. Dan hari hidupnya pun seperti orang upahan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan ini ternyata ada nasihat-nasihat yang penting buat kita, saudara. Waktu pertama kali saya lihat ini, saya kaget. Kok bisa seperti ini ya, saudara? Ternyata ini nanti akan menceritakan bagaimana kita pada waktu masih muda. Apa yang harus kita lakukan saat kita masih muda. Lalu yang berikutnya, apa yang akan terjadi pada saat kita sudah jadi tua. Saudara, itu garis besar daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya lihat di dalam firman Tuhan ini, ketika pertama kali Daud menuju ke medan peperangan dan dia lihat Goliat dan dia lihat pasukan Israel yang begitu gemetar ketakutan, saudara. Saudara, pada waktu itu saya bisa membayangkan, saudara, memang mengerikan sekali, saudara. Sebab Goliat ini tingginya, saudara, coba kita lihat saja, saudara. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 4, wah ini luar biasa, saudara. Goliat ini, 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, tingginya 6 hasta sejengkal, itu 1 hasta itu kira-kira 40 cm, saudara. Kalau 6 hasta 2,4 tambah sejengkal, anggaplah 20 cm. Jadi 2,5 meter lebih, saudara. 260 cm, saudara. Waduh, ini luar biasa, saudara. Dulu saya pernah mengenal satu saudara, itu teman adik saya, saudara. Tingginya 190, saudara. Kalau saya ketemu dia, saya ini tingginya 180, saudara. Tapi kalau saya ketemu orang ini, saudara, saya harus menengadah, saudara, untuk berbicara dengan dia. Padahal itu cuma 190, saudara. Apalagi kalau di sini kita lihat Goliat ini tingginya 2,60 meter, saudara. Waduh, luar biasa, saudara. Sangat mengerikan sekali, saudara. Saya tingginya 180, saudara. Ingat baik-baik. Tapi ini, saudara, Goliat ini, saudara, tingginya tambah lagi 80 cm. Ya, saya 180, tambah lagi 80 cm, saudara. Itu Goliat, saudara. Waduh, kita kalau lihat Goliat ini begitu menakutkan, saudara. Itu sebabnya bangsa Israel, pasukan Israel pada waktu itu sangat ketakutan, saudara. Saudara, ya, sebab ini satu peperangan yang sangat dahsyat, saudara. Mengerikan, saudara. Musuhnya itu melebihi orang biasa, saudara. Saudara, ini nanti akan menceritakan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Kadang-kadang kita itu harus menghadapi problem-problem, tantangan-tantangan yang melebihi kekuatan kita. Jauh melebihi kekuatan kita, saudara. Saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, pada waktu Daud masih muda, dia harus menghadapi Goliat. Waktu itu Daud dengan mudah mengalahkan Goliat. Enggak sulit-sulit, saudara, Daud mengalahkan Goliat. Tapi pada waktu Daud sudah mulai tua, saudara, wah dia kewalahan, saudara,
untuk menghadapi Goliat ini, saudara. Saudara, ini menjadi satu nasihat buat kita. Ketika kita masih muda dan ketika kita sudah mulai tua, apa yang terjadi, saudara? Yang pertama kita lihat, saudara, apa hikmahnya peristiwa Daud berhadapan dengan raksasa-raksasa ini. Saudara, lewat firman Tuhan ini kita akan belajar, saudara. Kalau kita lihat munculnya, saudara lihat, Goliat itu, saudara, pada waktu Daud masih muda, saudara, Goliat ini harus berhadapan dengan Daud, saudara, waktu Daud masih muda. Lalu kemudian setelah Daud mulai tua, saudara, ternyata dia ngadepi lagi raksasa yang mirip besarnya itu hampir sama seperti Goliat, saudara. Senjatanya juga sama, saudara. Saudara, ini menceritakan kepada kita bahwa pergumulan kita waktu masih muda, saudara, itu seringkali bisa terjadi lagi pada waktu kita sudah mulai usia lanjut, saudara. Saudara, kalau kita lihat pada waktu Raja Saul masih muda, saudara, Raja Saul ini pada waktu itu harus menghadapi satu problem, saudara. Problem apa? Problem orang itu beda-beda, saudara. Kalau bagi Raja Saul, kalau direndahkan, itu problem, saudara. Problem besar, saudara. Banyak orang juga seperti ini, saudara. Tapi pada waktu Raja Saul ini masih muda, waktu dia direndahkan, dia dihina, tidak masalah, saudara. Dia menang, saudara. Sebab pada waktu itu, Raja Saul ini penuh dengan Roh Kudus, saudara. Coba kita lihat, saudara, di dalam 1 Samuel 10 ayat 27. Ini contoh apa yang akan dihadapi oleh orang beriman, bahkan oleh siapapun. Waktu muda, dia menghadapi satu problem. Waktu dia mulai tua, dia menghadapi problem yang serupa dengan itu lagi, saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 27, saya bacakan. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia. Saudara lihat, terang-terangan dihina, saudara. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli, saudara. Dia pura-pura tuli. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu Raja Saul masih muda, Raja Saul itu bagus, saudara. Ya, waktu dia dihina, tidak masalah buat dia, saudara. Dihina dia pura-pura tuli, pura-pura gak dengar saja, saudara. Ini salah satu cara kita untuk menghadapi kata-kata yang tidak enak. Kata-kata yang seringkali bisa membuat orang jadi muntah besar, jadi marah besar. Tapi kalau Saul pada waktu masih muda, dia punya cara. Dia pura-pura tuli, pura-pura gak dengar aja, saudara. Akhirnya masalah itu berlalu dengan sendirinya, saudara. Saudara lihat, dan bukan itu saja, saudara. Pada saat itu, karena Raja Saul ini begitu mudah untuk mengatasi dihina oleh orang lain itu, saudara. Dia direndahkan, dia terima dengan baik, saudara. Tidak ada reaksi yang salah dari Raja Saul, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Hukum firman Tuhan itu berlaku dalam kehidupan Raja Saul, saudara. Bagi satu orang beriman yang mau direndahkan, orang itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya Raja Saul ini semakin meningkat, saudara. Tapi sayang, saudara, setelah umurnya bertambah, tahun demi tahun bertambah, saudara, Raja Saul ini mengalami lagi kayak Goliat, kayak Daud tadi, saudara. Daud waktu muda, dia ketemu Goliat dan dia bisa menghadapi Goliat dengan mudah. Tapi waktu sudah mulai tua, Daud kewalahan, saudara. Saudara lihat, ini juga, saudara. Raja Saul waktu masih muda, dia dihina, dia tenang saja, saudara.
pura-pura tuli saja. Tapi pada waktu dia sudah mulai berumur lebih tua, saudara, apa yang terjadi, saudara, pada waktu dia merasa dihinakan oleh orang-orang Israel. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Raja Saul ini sudah mulai agak tua, saudara. Waktu dia menghadapi lagi, dihina oleh orang, wah, dia tidak bisa menerima, saudara. Dia marah, saudara. Dia marah, dan marahnya itu tidak bisa diselesaikan. Terus marah sampai akhir kehidupannya. Saudara, ini yang menjadi nasihat buat kita pada sore hari ini. Supaya kita itu tetap waspada, saudara. Dalam hal ini, supaya kita itu tetap rendah hati. Kita harus ingat, kalau dulu kita sudah pernah menang, saudara. Kita ingat baik-baik dulu menangnya bagaimana. Andai kata pada waktu itu Raja Saul mengambil resep waktu dia masih muda. Dulu resepnya waktu masih muda, supaya menang itu pura-pura tuli. Coba pada waktu dia sudah mulai agak tua, dia pura-pura tuli lagi. Wah, untung dia, saudara. Kalau dia bisa bersikap seperti itu, dia akan dipromosikan lagi oleh Tuhan. Sebab orang yang mau direndahkan, orang itu akan ditinggikan lagi, saudara. Tapi sayangnya, saudara, Raja Saul pada waktu itu sudah tidak bisa lagi merendahkan diri, saudara. Akhirnya rohaninya itu rusak, saudara. Hancur rohaninya. Kalau rohani hancur, jasmani ikut hancur, saudara. Akhirnya Raja Saul ini mati, anak-anaknya juga mati. Saudara, sayang sekali. Itu sebabnya pada sore hari ini kita itu diingatkan oleh Tuhan. Kita itu pada waktu masih muda, waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita sudah bisa menang, saudara. Kita perlu ingat sampai tua pun, jangan sampai membuat kita itu merasa sudah berbeda. Iya dulu memang belum jadi raja yang hebat, ya gak apa-apa dihina. Sekarang sudah jadi raja yang hebat, loh kok dihina? Gak terima dia, saudara. Saudara lihat, nah ini jangan, saudara. Kita mesti belajar, saudara. Itu kita harus mengerti prinsipnya. Orang yang tidak bisa direndahkan, justru orang itu akan hancur, saudara. Tapi kalau seseorang mau direndahkan, orang itu pasti akan ditinggikan, saudara. Akan ditinggikan sepanjang sisa umur hidupnya, akan jadi indah, saudara. Nggak ada masalah, saudara. Coba pada waktu itu Raja Saul pura-pura tuli, nggak ada masalah, saudara. Perempuan itu masa mau nyanyi seperti itu terus-terusan? Ya nggak mungkin, saudara. Ya paling cuma sekali itu saja, saudara. Saudara, itu sebabnya kita itu sebagai orang beriman, kita mesti ingat baik-baik. Waktu kita sudah mulai tua, mungkin Tuhan sudah memberkati kita dan lain sebagainya. Supaya kita itu tetap rendah hati, saudara. Tidak sampai seperti Raja Saul ini, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, yang kedua, Daud menghadapi para raksasa, saudara. Saudara, ini secara rohani menghadapi pergumulan yang berat-berat, saudara. Sebab apa? Ini bukan manusia seperti pada umumnya, saudara. Kalau manusia pada umumnya tingginya ya 180, seperti saya, atau biasanya lebih banyak yang di bawahnya, saudara.
170 atau 175, begitu saudara. Tapi ini saudara, 2 meter 60 senti saudara. Luar biasa. Ini menceritakan tentang problem-problem yang biasanya itu memberatkan bagi seseorang saudara. Saudara lihat yang tidak mudah untuk diatasi. Saudara, masing-masing orang itu punya pergumulan sendiri-sendiri saudara. Ada orang pergumulannya itu sifatnya suka marah, saudara. Kalau suka marah, saudara, wah orang ini nanti bisa masuk banyak masalah, saudara. Waktu sudah mulai lebih tua, kadang-kadang suka marahnya kambuh lagi, saudara. Jangan, saudara. Dulu suka marah waktu masih muda. Kalau sudah menang, sudah tidak suka marah. Waktu sudah tua, jangan lagi suka marah lagi. Bisa timbul masalah seperti Raja Saul, saudara. Raja Saul itu tidak bisa mengendalikan kemarahan. Akibatnya apa, saudara? Kalau satu orang tidak bisa mengendalikan marahnya, saudara, sampai matahari terbenam, itu memberi kesempatan buat iblis, saudara. Kalau iblis diizinkan bekerja dalam orang itu akan dihancurkan oleh iblis. Oleh sebab itu, saudara, tidak heran kalau akhirnya riwayat hidup Raja Saul yang sisa itu tidak lagi seindah pada waktu permulaan, saudara. Perang ya bolak-balik kalah, saudara. Saudara lihat, itu sebabnya, saudara. Kita itu harus mengerti pergumulan kita pada waktu sudah mulai tua, saudara. Saudara kadang-kadang mudah tersinggung, kadang-kadang ada yang tidak jujur, suka bohong, saudara. Kadang-kadang ada yang, saudara lihat, sifatnya serakah, kambuh lagi. Kelemahannya di dalam hal keuangan, kambuh lagi. Apalagi cari uang sulit, saudara. Wah, kelemahannya dalam keuangan itu bisa kambuh lagi, saudara. Saudara, kadang-kadang saya lihat di dalam kehidupan umat Tuhan, saudara. Ada orang yang pada waktu masih muda mengalami pergumulan di dalam hal perpuluhan. Kalau orang belum kenal Tuhan, tidak mengerti urusan ini, saudara. Tapi pada waktu seseorang sudah mulai percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu harus mengerti baik-baik. Sebab apa, saudara? Sebab ini ada hubungannya dengan hidup yang di dunia dan hidup kekekalan, saudara. Saudara lihat, kalau orang itu lemah di dalam hal perpuluhan ini, saudara. Mungkin pada waktu muda dia sudah menang, saudara. Sudah bisa, saudara. Oh, ini miliknya Tuhan, ya sudah. Kita harus mengembalikan miliknya Tuhan. Tapi pada waktu sudah mulai tua, saudara. Waduh, sudah tidak diprioritaskan lagi, saudara. Saudara lihat, lalu apa yang terjadi, saudara? Orang ini akan mengalami banyak masalah, saudara. Kita lihat saja, saudara, di dalam Maleakhi, kenapa orang itu bisa kena masalah seperti itu, saudara? Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, saudara. Kita baca terjemahan lama. Kalau baru enggak demikian, saudara, bunyinya. Enggak kelihatan bahayanya, saudara. Tapi kalau dalam terjemahan lama, kelihatan bahayanya, saudara. Maleakhi 3 ayat 10 terjemahan lama. Bawalah olehmu akan segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya adalah makanan di dalam rumahku. Dan cobailah akan daku dengan demikian. Kalau tiada aku membukai akan kamu segala pintu langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang tidak sempat kamu tak taruh. Saudara, di satu sisi kalau orang itu tertib mengembalikan milik Tuhan, saudara, Tuhan itu akan memberkati, kadang-kadang enggak masuk akal berkatnya, saudara. Seperti pintu langit dibuka, nah, itu kan enggak masuk akal, saudara ya. Jadi berkatnya Tuhan itu digambarkan seperti itu, saudara. Saudara lihat, jadi berkatnya itu betul-betul berkat yang seperti tidak masuk akal buat orang itu, saudara. Tapi itulah yang akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Lalu ayat 11, maka oleh karenamu juga aku akan melaknatkan si pembinasa. Ini tidak ada kalau terjemahan baru. Maka oleh karenamu juga aku akan melaknatkan si pembinasa, supaya jangan lagi dibinasakannya hasil bendang, atau dibuluskannya pokok anggurmu yang di ladang. Demikianlah firman Tuhan sekalian, seruas sekalian alam. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau satu orang itu tertib mengembalikan milik Tuhan. Tuhan itu mengatakan di dalam ayat 11 itu, aku akan melaknatkan si pembinasa. Siapa si pembinasa ini, saudara? Si pembinasa ini adalah iblis, saudara. Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, kita akan baca ayat ini. Demikian firman Tuhan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau Tuhan Yesus datang untuk memberkati kita, saudara. Tapi kalau si pencuri atau iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya saya tadi mengatakan kalau orang itu melalaikan kewajibannya, saudara, maka orang itu akan susah sendiri, saudara. Sebab apa? Iblis itu akan mengganggu pekerjaannya, akan mengganggu nafkahnya. Dikatakan di sini, supaya jangan lagi dibinasakannya hasil bendang atau dibuluskannya pokok anggurmu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya itu sudah melihat banyak orang mengalami seperti ini. Saya pernah melihat satu orang ini sudah tua, saudara, tapi masih giat kerja. Pada waktu itu umurnya mungkin sudah mungkin ada kalau 75, mungkin lebih, saudara. Suatu hari dia datang ketemu saya, saudara. Sambil ketawa kecil gitu, saudara. Loh, ada apa, Om? Tadi Om ditodong orang. Loh, ditodong malah ketawa, saudara. Saya heran, saudara. Loh, gimana ceritanya? Ditodong, uangnya Om diminta semua. Berapa Om uangnya? Kalau enggak salah waktu itu uangnya 75.000 atau berapa, 80.000 gitu. Loh, Om kok malah ketawa-ketawa? Iya, sebab apa? Itu Om enggak ngembalikan perpuluhan. Perpuluhannya ya memang segitu itu jumlahnya. Saudara, kalau kita lihat ini, saudara, kita itu mesti belajar, saudara, untuk mengerti baik-baik. Sebetulnya Tuhan itu punya janji yang positif. Tuhan akan mencurahkan berkatnya yang seringkali tidak masuk akal buat kita, saudara. Tapi juga kalau orang itu melalaikan, banyak orang memang zaman sekarang sudah tidak berpenghasilan karena pekerjaannya sudah tutup, saudara. Ya sudah, karena memang tidak ada penghasilan. Tentu saja dia tidak mengembalikan perpuluhan, saudara. Tapi yang masih berpenghasilan, saudara, orang itu kalau kepingin langgeng, saudara, kepingin langgeng, tetap Tuhan berkati. Sampai berkat-berkat yang tidak masuk akal. Saudara, biarlah orang itu tetap mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara. Jangan sampai pada waktu masih muda sudah berhasil saudara mengatasi ini. Tapi pada waktu sudah mulai tua, gagal lagi, saudara. Mengalami banyak masalah lagi, saudara. Saudara, itu sebabnya kita itu menjelang waktu kita itu sudah mulai jadi orang yang lanjut usia. Kita itu perlu sekali untuk sungguh-sungguh berwaspada, saudara. Sebab pencobaan yang dulu pernah menjadi pergumulan kita, itu akan datang lagi, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat waktu Daud masih muda, Daud menghadapi raksasa yang bernama Goliat. Waktu Daud sudah mulai tua, Daud menghadapi lagi raksasa yang bernama Jisbi-Benob. Waktu itu ada 3 raksasa yang disebut. Ada Jisbi-Benob, ada raksasa yang berikutnya bernama Saf. Cuma 3 huruf, Saf gitu tok, saudara. Ada lagi raksasa yang ketiga yaitu Lahmi, saudaranya Goliat, saudara. Saudara, ini semua menceritakan kepada kita supaya kita itu sampai usia lanjut pun kita itu tetap berjaga-jaga, saudara. Supaya kita itu mendapat kemenangan pada saat harus mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, saudara. Kadang-kadang pergumulannya itu berat, seperti menghadapi raksasa yang tidak imbang buat kita, saudara. Tapi jangan khawatir, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab kalau kita lihat pada waktu Daud masih muda, Daud waktu masih muda, Daud menghadapi Goliat, Daud bisa menang. Pada waktu Daud jadi tua, Tuhan tidak berhenti menyertai Daud, saudara. Tuhan punya janji
bahwa Tuhan itu akan menyertai seseorang itu sampai akhir kehidupannya. Kita baca saudara di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 saudara. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan kita itu luar biasa saudara. Tuhan itu enggak terus kalau satu orang masih muda, masih produktif terus dipakai gitu saudara. Kalau sudah tua terus dilengserkan gitu saudara, enggak dipakai lagi, buang gitu. Oh tidak saudara, Tuhan itu tidak demikian saudara. Kalau Tuhan sudah mulai kerja pada kehidupan seseorang pada waktu masih muda, Tuhan tidak akan begitu saja membuang orang itu di usia tua pada waktu orang itu sudah tidak berdaya lagi saudara. Tuhan akan topang, Tuhan akan tolong sehingga orang itu beroleh kemenangan kembali saudara. Seperti apa yang dialami oleh Daud saudara. Lalu kita lihat yang ketiga sekarang saudara. Para raksasa tetap ada sampai usia tua. Apalagi ini saudara, ya secara rohani saudara. Kita itu perlu memahami hal ini bahwa musuh kita itu sebetulnya memang gak imbang kalau dibandingkan dengan kita, saudara. Musuh kita itu adalah kuasa dan penguasa di udara, saudara. Gak imbang, saudara. Kita manusia biasa, saudara. Tapi kuasa penguasa di udara itu adalah roh-roh jahat yang di udara. Kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Ini kita perlu mengerti, perlu diingatkan kembali. Sebab apa? Kita hidup ini di dunia gak kelihatan, saudara. Gak kelihatan roh-roh jahat itu gak kelihatan. Tapi itu bisa mengganggu, saudara. Saudara, kalau kita tidak mengerti bagaimana kita harus berperang, maka orang itu akan dikalahkan, saudara. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita melihat ada tawuran, saudara. Pernah suatu ketika di kampung saya, saudara, terjadi tawuran, saudara. Wah, kalau terjadi tawuran, apalagi kalau membawa senjata tajam, saudara. Wah, itu bisa timbul korban, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, ada anak-anak remaja, masih remaja, ada tiga anak perempuan, saudara. Baru dipenuhi Roh Kudus, mereka berapi-api, membuat persekutuan doa di rumahnya, saudara. Tiba-tiba ada tawuran seperti itu, saudara. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka gemetar. Waduh, kok dekat sekali dengan rumahnya, saudara. Tapi mereka akhirnya berdoa, saudara. Mereka usir itu, segala kuasa-kuasa kegelapan itu, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, keluar semua. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Itu tawuran bubar, saudara. Enggak jadi diteruskan, saudara. Pulang masing-masing ke rumahnya, saudara. Enggak jadi, saudara. Dalam hidup sehari-hari, kita mesti mengerti ini. Kalau enggak, saudara, susah kita, saudara. Pernah suatu kali, ada yang berkelahi di tetangga, saudara. Waduh, berkelahi rame, saudara. Kedengaran suaranya itu, waduh, istri dihantam, saudara. Saudara lihat, hantam, saudara teriak-teriak itu sudah kedengaran, saudara. Waktu itu ngeri, saudara. Dengarnya itu sudah, waduh, anak-anak itu sudah, waduh, sembunyi semua, saudara. Kedengaran seperti itu mengerikan, saudara. Tapi pada waktu itu saya dengar seperti itu. Saya ingat, saudara, kalau orang berkelahi apalagi berbenci-bencian, itu pasti ada roh jahat, saudara, di belakangnya, saudara. Roh percederaan, itu istilahnya kalau di Alkitab, saudara. Roh percederaan. Akhirnya apa yang saya lakukan, saudara? Saya usir, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar segala roh-roh percederaan yang membuat orang-orang itu berkelahi, saudara. Tidak lama kemudian berhenti, saudara. Sudah tidak berlanjut lagi, perkelahiannya berhenti, saudara. Sampai akhirnya, tidak terlalu lama kemudian, si suami yang belum percaya Tuhan, akhirnya jadi percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Saudara, itu sebabnya
Kita itu dalam hidup sehari-hari ini juga perlu, saudara. Kita harus tahu musuh kita itu tidak imbang, saudara. Suatu ketika, saudara, di rumah saya itu terjadi hujan yang sangat lebat, saudara. Sampai saya pernah berkali-kali menceritakan ini, saudara. Tapi saya ulangi karena ada sangkut pautnya dengan ini, saudara. Dengan yang saya ceritakan ini. Sampai seng gelombang 13 lembar dilepaskan dari itu yang di atap rumah itu dilepas, pakunya lepas semua, seng gelombangnya terbang menimpa rumah saya beserta satu lonjor kayu usuk, saudara. Bukan kayu reng, saudara. Kalau kayu reng itu kecil, kalau kayu usuk itu lebih besar, saudara. Dibawa terbang, jatuh di rumah saya itu jadi hancur gentengnya, saudara. Gentengnya hancur, hujan masuk semua, airnya, saudara. Akhirnya enggak lama kemudian lampunya mati karena korsleting, saudara. Karena air hujan itu, saudara. Waduh, dalam situasi seperti ini seolah-olah menghadapi Goliat, saudara. Enggak imbang, saya masa bisa, saudara. Saya berusaha untuk memperbaiki genteng, enggak kuat, saudara. Soalnya waktu itu saya masih muda, saya kurus sekali, saudara. Tinggi saya 180, berat saya cuma 58, saudara. Kurus sekali, kena hujan deras seperti itu, tidak kuat, saudara. Kedinginan saya. Saya masuk dalam rumah, keluar lagi, masuk lagi, tidak bisa apa-apa, saudara. Saudara lihat, akhirnya saya melihat anak saya. Anak saya waktu itu masih 1, saudara. Anak saya teriak-teriak ketakutan, saudara. Nangis. Lalu saya dapat ilham. Kenapa kok saya tidak juga ikut teriak-teriak sekali di situ? Tapi saya lain, saudara. Teriaknya ya beda, saudara. Saya ikut teriak-teriak dalam nama Tuhan Yesus. Hujan, angin kencang, berhenti. Saudara bilang gitu, saudara. Enggak lama, saudara. Mungkin tidak sampai 3 menit, saudara. Langsung reda, saudara. Wah, itu jadi pengalaman pertama saya untuk menghentikan hujan dan angin kencang, saudara. Lalu lihat berapa tahun kemudian, itu tahun 86. Pada waktu tahun 2006, terulang lagi, saudara. Di gereja di sini, saudara. Sampai pohon beringin yang besar di situ itu ambruk, saudara. Di gereja di sini, saudara. Bangku-bangku itu bisa berterbangan, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara. Atap awning itu lepas semua di bawah angin, saudara. Pada waktu itu saya ingat kembali, saudara. Saya usir, saya hentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini musuh gak imbang, saudara. Kekuatan alam, mana bisa kita mengatasi, saudara. Tapi kalau kita mengerti, ada Yesus yang sanggup mengatasi semuanya ini, saudara. Itu urusan hujan dan angin kencang. Saya sudah beberapa kali menghadapi, tapi suatu ketika kasusnya beda, saudara. Kasusnya berubah jadi kebakaran, saudara. Dekat rumah saya di kampung terjadi kebakaran yang sangat dahsyat, saudara. Waduh, api itu begitu besarnya, saudara. Sampai asapnya itu membumbung begitu cepat naik ke langit, saudara. Hitam sekali asapnya itu, saudara. Waktu itu saya usir, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Api ini aku padamkan di dalam nama Tuhan Yesus. Loh, gak padam-padam, saudara. Kok gak padam-padam? Kenapa ini kok gak mempan, pikir saya begitu, saudara. Lalu Tuhan mengingatkan, saudara. Diingatkan bahwa api itu kadang-kadang bukan api biasa, saudara. Seperti pada waktu zamannya Ayub, api turun dari langit itu ada biang keladinya, saudara. Yaitu kuasa dan penguasa di udara. Roh-roh jahat di udara yang bikin api seperti itu, saudara. Waktu saya diingatkan seperti itu, saya rubah doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang bikin kebakaran ini, aku usir keluar, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Enggak terlalu lama. Itu karena saya rekam, saudara. Saya rekam pada waktu masih begitu dahsyatnya kebakaran, sama pada waktu sudah reda, saudara. Waktu reda asapnya jadi putih, pelan-pelan gitu naiknya. Enggak seperti pertama. Pertama itu cepat sekali naiknya, wah asapnya naik. Waktu terakhir sudah mulai padam, asapnya itu pelan-pelan naik pelan-pelan. Lalu Tuhan nyuruh saya ngelihat, coba kamu lihat
perbedaan waktunya. Saya lihat ternyata yang pertama saya rekam jam sekian, yang kedua waktu sudah mulai padam jam sekian. Selisihnya berapa? 17 menit. 17 menit sudah padam. Coba itu kebakaran tidak padam-padam sampai sore hari, satu kampung bisa habis. Saudara. Karena pekerjaan setan. Saudara. Nggak imbang saudara kalau kita melawan pekerjaan setan. Saudara. Nggak bisa, kecuali kalau kita libatkan Tuhan Yesus saudara, untuk menolong kita. Saudara. Saudara, itu sebabnya kita itu sebagai orang beriman, kita itu perlu mengerti. Diingatkan saudara oleh Tuhan pada sore hari ini, mengenai pergumulan peperangan melawan raksasa-raksasa. Ini artinya pergumulan yang tidak imbang dengan kekuatan kita sebagai manusia biasa, saudara. Tapi karena ada Yesus, saudara, kita itu masih bisa mengatasi, saudara. Saudara, lalu kita lihat lagi yang berikutnya, saudara. Ketika Daud lemah, ada orang muda yang menolong, saudara. Saudara, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Mengapa ketika Raja Saul sudah menjadi tua, kok tidak ada yang menolong? Kalau Daud yang menjadi tua, kok ada yang menolong? Apa sebabnya? Ternyata jawabannya itu sederhana, saudara. Yaitu sebab Raja Daud itu pada waktu menjadi tua, Daud itu ditolong oleh anak buahnya yang jauh lebih muda, lebih perkasa, lebih terampil dari dia. Daud sama sekali tidak keberatan, saudara. Daud tidak keberatan, Daud tidak curiga, tidak merasa disaingi, saudara. Saudara lihat, itu sebabnya akhirnya Daud ini betul-betul tertolong, saudara. Tapi kalau Raja Saul beda, saudara. Raja Saul kalau menghadapi seperti demikian, ada orang yang lebih hebat dari dia langsung mikir, saudara. Wah, jangan-jangan ini nanti bisa menggulingkan saya, saudara. Itu sebabnya akhirnya Raja Saul ini tidak dapat pertolongan. Karena dia terlalu curiga. Dan dia berusaha melawan Daud yang sebetulnya pasti dikirim Tuhan untuk menolong dia, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita orang-orang beriman itu sebetulnya Tuhan itu selalu akan menyediakan pertolongan. Pada saat kita itu mengalami kelemahan, tidak kuat lagi, Tuhan akan tolong, saudara. Kita lihat pada waktu putra manusia Yesus sudah begitu lemah, tidak berdaya, membawa kayu salib yang begitu beratnya, saudara. Tuhan Yesus tidak terus berdoa, Bapak tolong ini kaboten. Udah, saudara. Tuhan Yesus tetap memikul salib itu. Tapi Bapak di sorga mengutus satu orang yang bernama Simon, orang Kirene, saudara. Simon disuruh memikulkan salibnya, saudara. Orang-orang itu bisa menyuruh Simon, saudara. Coba enggak menyuruh Simon, mungkin Tuhan Yesus bisa pingsan di situ, saudara. Enggak kuat lagi, saudara. Tuhan akan tolong. Kalau kita sudah enggak kuat, yakinlah Tuhan pasti akan menolong kita kembali, saudara. Begitu juga pada waktu kita lihat Elia, pada waktu dia sudah tidak bersemangat lagi. Rasanya sudah kepingin mati saja. Memang dia mengatakan kepingin mati, saudara. Tapi di situ pada waktu itu Tuhan melihat, ini Elia, seorang nabiku yang indah. Sekarang keadaannya lemah. Tidak diminta, Tuhan kirim malaikat. Saudara lihat, malaikat disuruh memberi makan roti dan minum air sampai 2 kali. Sampai Elia itu akan akhirnya jadi kuat kembali. Wah, luar biasa, saudara. Tuhan itu tidak akan meninggalkan orang-orang beriman pada waktu usia tua, saudara. Tidak akan, saudara. Tuhan pasti akan mengirimkan bantuan dan pertolongan. Waktu Musa mengangkat tangannya untuk berdoa di atas gunung, saudara. Lama-lama dia sudah tidak kuat memikul tongkat itu, saudara. Mengangkat tongkat ke atas. Sudah ngangkat tongkat aja, kalau tangan kita angkat ke atas, agak lama pasti capek, saudara. Tidak kuat, saudara. Apalagi Musa ini sudah tua. Mengangkat tongkat di atas begini. Ya tentu capek, saudara. Tapi pada waktu itu akhirnya Tuhan itu menyuruh Harun dan Hur untuk menolong. Saudara, oleh sebab itu, lewat firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita, saudara. Kita yang sudah mulai menjadi tua, kita mau peka terhadap orang-orang yang masih muda,
yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong kita dengan tulus, saudara. Kita mesti peka, saudara. Ini pertolongan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan, saudara. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi tua dan lemah, jangan khawatir. Jangan khawatir kita pikir tidak ada yang menolong kita. Enggak, saudara. Kalaupun tidak ada yang menolong kita dari antara sesama kita, saudara, Tuhan akan turun tangan sendiri menolong kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-46 mulai ayat yang ketiga. Yesaya 46 ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Saudara, kudukung sejak dari kandungan. Bayangkan, saudara. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bayangkan, saudara. Andai kata orang lain sudah tidak mampu menolong kita, Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita, menggendong kita. Pada suatu ketika ada satu orang bapak, saudara, waktu mendengar lagu ini, saudara, yang sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ada lagu seperti itu. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Orang itu bilang apa? Ini lagu apa kok gendong-gendongan gini? Loh, siapa pikir itu lagu karangannya orang? Bukan, saudara. Itu ada ayatnya, saudara. Itu adalah janji Tuhan buat kita, saudara. Waktu saya tunjukkan ayatnya, baru orangnya memahami, oh iya ya, ternyata bukan cuma tukang ngarang lagunya yang bikin-bikin seperti itu, saudara. Bukan, saudara. Memang ada janji Tuhan seperti itu. Sampai masa putih rambut kita, Tuhan itu akan menggendong kita. Artinya, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita itu terlunta-lunta di saat kita sudah menjadi tua, saudara. Lalu yang berikutnya, yang kelima, saudara. Daud waktu muda jadi berkat bagi Saul dan bangsa Israel. Oh, ini luar biasa, saudara. Pada waktu Daud masih muda, dia kalahkan Goliat. Ini pasti jadi berkat besar bagi Saul dan tentaranya, bahkan bagi seluruh bangsa Israel, saudara. Jadi berkat besar. Bahkan, saudara lihat, ini luar biasa sekali, saudara. Tidak heran ketika Daud menjadi tua dan tidak berdaya, saudara. Akhirnya dia ditolong oleh Abisai dan pahlawan muda lainnya, saudara. Kenapa, saudara? Ini hukumnya jelas, saudara. Pada saat seseorang masih muda, kalau dia suka menolong orang yang lebih tua, apalagi itu orang tuanya sendiri, atau orang lain yang membutuhkan pertolongannya karena dia mengalami kelemahan. Waktu orang ini rela menolong, saudara. Orang ini suatu ketika, apa yang dia tabur akan dia tuai. Itu ada hukumnya, saudara. Saudara, itu sebabnya. Lewat firman Tuhan pada sore hari ini, kita semua ini diingatkan, saudara. Supaya kita itu belajar. Selagi kita masih kuat, kita masih muda, kita belajar untuk menjadi berkat. Untuk orang lain yang lebih tua, apalagi orang tua kita sendiri, atau teman-teman kita yang lemah, kita tolongi mereka, saudara. Itu seperti menabur. Suatu saat pasti akan menuai. Dan menuainya itu tidak sama seperti yang kita tabur. Menuainya itu bisa berlipat-lipat ganda. Saudara, itu sebabnya marilah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ini gilirannya orang-orang muda untuk memperhatikan. Sebab ini kesempatanmu. Kesempatanmu yang besar untuk menjadi berkat, untuk menolong yang sudah lemah, yang sudah tua. Saudara,
Waktu Daud masih muda, dia kuat, dia tolong Saul yang sudah tidak kuat, yang sudah tidak berdaya. Dia tolong. Akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu Daud sendiri jadi tua dan dia tidak berdaya lagi, anak buahnya yang masih muda-muda, seperti Abisai, seperti Sibkai, seperti Elhanan, ini orang-orang muda, begitu luar biasa, saudara. Mereka siap untuk menolong Daud, saudara. Sebab apa? Daud dulu memang sudah menabur, saudara. Sudah menabur. Begitu juga kalau kita mau merenungkan baik-baik. Mengapa Raja Saul itu pada waktu menghadapi Goliat, kok tiba-tiba muncul Daud? Kenapa? Karena Saul itu juga sebetulnya dulunya baik, saudara. Waktu dia masih muda, dia melihat orang-orang Gilead itu mau dicungkil biji matanya. Dia bela, saudara. Dia bela, dia tolong. Nah itu sebabnya, saudara. Pada waktu dia menghadapi orang Filistin, menghadapi Goliat, Daud dikirim sama Tuhan. Tolong Raja Saul. Sebab Raja Saul dulu pernah menolong orang-orang di Gilead itu, saudara. Saudara, tapi sayang, selanjutnya kenapa kok Raja Saul itu tidak ada lagi yang menolong? Karena dia memang tidak mau, saudara. Dia justru melawan orang-orang yang mau menolong dia, saudara. Saudara, lewat firman Tuhan ini, kita masing-masing punya posisi, saudara. Ada saudara yang masih muda-muda, ada yang seperti saya, sudah mulai lansia, saudara. Umur saya sekarang sudah 67, saudara. Saudara, sudah tidak seperti dulu, saudara, tapi saya masih bisa. Melayani Tuhan masih bisa. Saya layani sekuat tenaga saya, saudara. Saudara lihat, suatu ketika saya ini punya kesaksian yang sederhana, tapi supaya kita gampang mengertinya, saudara. Suatu ketika waktu saya masih muda, kira-kira 20 tahun lalu, lebih mungkin, 25 tahun lalu. Pada waktu saya masih muda, saudara. Ya, saya pulang dari kerja, saya boncengkan satu rekan yang sama-sama bekerja dengan saya di kantor yang sama, saudara. Lewat jembatan Gubeng, waktu itu masih 2 arah, saudara. Waktu saya lewat di situ, saya melihat ada sebuah mobil, saudara. Mobil ini mogok, saudara. Waktu mobil ini mogok, orang-orang di belakangnya itu ngamuk-ngamuk, saudara. Marah-marah, mereka diteriaki. Wah, teriaki luar biasa, saudara. Padahal yang menyetir itu seorang gadis, saudara. Ya masih muda, kira-kira ya masih umur 20. Terus bisa apa kalau diteriaki? Ya pasti tidak bisa apa-apa dia. Masa dia terus turun dari mobil mau mendorong mobilnya? Ya tidak mungkin, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya minggir, saya parkir sepeda motor saya. Teman saya ajak menuju ke mobil, saya dorong, saudara, mobil itu. Sampai di atas, sampai akhirnya mobil itu dalam posisi tadinya di tanjakan. Setelah saya dorong sampai di atas, waktu sudah mulai turun, mobil itu bisa meluncur sendiri, saudara. Akhirnya mesinnya nyala. Dia akhirnya pergi, saudara. Tidak bisa dia mengucapkan terima kasih karena situasinya tidak memungkinkan, saudara. Kalau dia berhenti lagi, dikata-katai orang lagi, dimaki-maki lagi, saudara. Saudara lihat, akhirnya setelah selesai saya menolong, ya saya pikir ya sudah tidak ada apa-apa, saudara. Tapi setelah itu, saudara, lewat berapa waktu, kemudian mungkin 1 tahun, 2 tahun, setelah itu, saudara, saya lewat di situ lagi, saudara. Saya lewat di situ lagi, saya membawa naskah-naskah. Dulu saya bikin buletin kecil-kecil untuk kaum muda, saudara. Ya, di persekutuan kaum muda di daerah saya, saudara. Waktu saya bawa naskah-naskah itu tiba-tiba tasnya jatuh, saudara. Saya tidak tahu, saudara. Naskahnya berterbangan kemana-mana, saudara. Ditiup angin, saudara. Waktu saya dikejar sama satu orang, Pak, itu tasnya jatuh. Barangnya terbang semua.
Waduh, saya pikir, waduh ini repot ini saudara kalau mau ngumpulkan lagi. Tapi saya kembali saudara, ya sudah enggak apa-apa, saya kembali, saya lihat jatuhnya di mana tadi. Ternyata apa yang terjadi? Sudah ada orang lain yang mengumpulkan saudara. Orang itu bisa repot-repot mengumpulkan kertas yang berterbangan begitu banyak saudara. Saya tinggal menerima, lalu saya ucapkan terima kasih kepada orang itu. Saudara, kalau kita itu berbuat sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan membalas. Tidak tahu kapan waktunya. Pasti Tuhan akan membalas kepada kita. Daud waktu muda, Daud sudah menolong Raja Saul yang waktu itu sudah tidak berdaya. Waktu Daud sendiri jadi tua, tidak berdaya, hampir dikalahkan. Anak buahnya menolong dia, saudara. Saudara, yang keenam, saudara. Raja Saul tidak patuh kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih menolong dia, saudara. Pada waktu Raja Saul menghadapi Goliat, itu di dalam 1 Samuel 17, saudara. Waktu dia menghadapi Goliat. Sebetulnya di dalam 1 Samuel 15, 2 pasal sebelumnya, Raja Saul itu sebetulnya sudah tidak patuh kepada Tuhan. Sudah bikin susah hatinya Tuhan, saudara. Tapi Tuhan masih mengirim Daud untuk menolong. Tuhan itu penuh kemurahan dan kesabaran. Sebab itu, pada saat sore hari ini, mungkin ada saudara yang juga sudah melakukan kesalahan. Tuhan tidak akan gampang-gampang membuang saudara. Tuhan masih mau menolong. Seperti pada waktu Tuhan menolong Raja Saul waktu di dalam pasal 17. Sebetulnya dia itu sudah tidak baik. Sudah tidak patuh kepada Tuhan. Menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan masih mau menolong Raja Saul lewat Daud. Saudara, sore hari ini, mungkin kalau ada saudara-saudara yang merasa seperti ini, jangan berkecil hati, jangan berpikir, waduh saya sudah salah dan tidak mungkin Tuhan menolong saya. Jangan saudara. Yang penting saudara bertobat sungguh-sungguh. Pada suatu ketika ada satu orang saudara, kena COVID saudara. Waduh, parah saudara keadaannya, cukup parah saudara. Waktu orang ini masuk di rumah sakit, orang ini sadar, ini karena aku salah, ini salahku. Saudara, akhirnya dia mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya memang salah di sini. Apa yang terjadi saudara? Tuhan sembuhkan orang ini saudara. Walaupun dia itu sudah berbuat kesalahan seperti itu saudara. Sebab apa? Tuhan itu tidak sama seperti kita. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan tidak ingin semua orang itu binasa, tapi Tuhan itu ingin semua orang itu beroleh keselamatan. Saya ingat bagaimana pernah diceritakan ada satu orang pelaut, saudara. Pelaut ini sudah terbiasa kalau namanya pelaut, saudara. Kalau sudah berlabuh, dia akan kemana-mana cari kesukaan duniawi, saudara, yang berdosa, saudara. Dia akan lakukan dosa-dosa macam-macam, saudara. Ya, mabuk-mabukan, ya berzina, ya judi, ya segala macam, saudara. Suatu ketika pelaut ini pergi ke gereja, saudara. Karena dia berlabuh, dia jalan-jalan ketemu gereja. Dia masuk di situ, saudara. Setelah dia masuk di situ, sebetulnya hatinya itu sudah kepingin percaya Tuhan, saudara. Sebab dia merasa dia itu orang banyak dosanya, saudara. Dia perlu pengampunan, perlu percaya Tuhan Yesus supaya dosanya diampuni. Tapi orang ini setelah selesai kebaktian, dia dengan sedih, dia keluar, dia tidak jadi, waktu di altar call dia tidak jadi ke depan, karena apa? Dia merasa, mana bisa, aku masih muda, aku masih pengen senang-senang. Saudara, akhirnya dia keluar, dia tidak bertobat, saudara, sampai bertahun-tahun kemudian, pada suatu ketika, saudara, Tuhan tetap tidak melepaskan orang ini, saudara. Tuhan ingin orang ini diselamatkan. Pada waktu lewat 11 tahun kemudian, orang ini naik kapal selam. Dulu awak kapal
mungkin kapal dagang, saudara. Lama-lama jadi awak kapal selam, saudara. Waduh, kayaknya lebih hebat, saudara ya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba kapal selamnya itu habis menyelam, tidak bisa mengapung, saudara. Waduh, ini saudara, kalau kapal selam cuma bisa menyelam saja, tidak bisa mengapung lagi, itu alamat penumpangnya akan mati semua, saudara. Wah, ini orang pelaut ini sudah gemetar, saudara. Waduh, aku akan mati. Tiba-tiba dia ingat, saudara, dulu dia pernah mendengarkan firman Tuhan waktu di pelabuhan itu. Lalu dia cepat-cepat turun dari tempat tidurnya, dia berlutut, dia minta ampun sama Tuhan. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, akhirnya dia merasa lega, saudara. Aduh, lega. Kalau sekarang mati ya sudahlah, aku bisa masuk surga. Sebab sudah diampuni dosanya. Ternyata enggak, saudara. Orang ini masih diberi kesempatan. Sebab orang yang cari kerajaan surga, pada waktu dia mendapatkan kerajaan surga, lainnya ditambahkan. Kalau penjahat di sebelah Tuhan Yesus, sudah habis waktunya. Tapi orang ini belum habis waktunya, saudara. Akhirnya ditambahkan buat dia. Dia sudah dapat kerajaan surga, dia dapat keselamatan. Dia dapat juga pertolongan. Tiba-tiba kapal selamnya bisa mengapung, saudara. Wah, dia senang sekali, saudara. Dia bisa cerita kepada orang-orang bagaimana Tuhan itu begitu baik. Sudah menolong dia di dalam saat-saat yang sangat kritis seperti itu, saudara. Jadi Tuhan itu kenapa kok masih menolong Raja Saul, saudara. Walaupun dia itu sudah tidak patuh. Sebab Tuhan ingin supaya Raja Saul ini bertobat sungguh-sungguh, saudara. Ya, sekarang kita lihat yang ketujuh. Orang-orang tua di hari-hari ini, saudara. Kalau kita lihat orang-orang tua di hari-hari ini, saudara. Kita itu semua bergumul, saudara. Ya, menghadapi pandemi yang enggak selesai-selesai, yang dampaknya itu mengena kepada segala aspek kehidupan, saudara. Terutama dalam nafkah, saudara, dan keuangan. Banyak orang jadi susah, bangkrut. Apalagi bagi para lansia, saudara, yang sudah kurang cekatan, kurang kreatif, dan gaptek, saudara. Mereka ini makin terpuruk, saudara. Mau melamar pekerjaan sangat sulit kalau sudah terbentur masalah usia, saudara. Tapi di sela-sela situasi yang seperti demikian ini, saudara, Tuhan kita itu hidup. Dia pernah berjanji, aku akan menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Saudara, saya berikan kesaksian. Kesaksian ini sudah saya berikan beberapa hari lalu, tapi tidak apa-apa, saudara. Di sini belum, saya yakin masih banyak yang belum mendengar. Ada satu orang ibu janda, kira-kira 2 tahun lalu ibu ini meminta bantuan doa. Sebab apa? Ibu ini karena sudah pindah di luar pulau yang jauh sekali, sulit kalau ke Pulau Jawa kembali ke Surabaya. Di sini ada rumah, dia pikir akan dijual saja, supaya bisa dipakai di tempat dia, saudara. Dipakai untuk apa? Mungkin berdagang dan lain sebagainya. Saudara, tapi rumah ini sulit dijual, saudara. Karena apa? Karena rumahnya kecil, nyelepit, juga selain itu, saudara, surat-suratnya enggak beres, saudara. Tapi karena ibu ini sungguh-sungguh sama Tuhan, saya dukung dalam doa, saudara. Saya dukung dalam doa, lewat 2 tahun, heran, saudara. Di masa pandemi, di saat-saat orang enggak mau keluar duit banyak-banyak, saudara. Justru rumahnya laku, saudara. Wah, ibu ini senang, ajaib ya, kok bisa laku saat pandemi, saudara. Justru Tuhan kita itu seperti itu, saudara. Luar biasa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu ini senang, mampir di Surabaya, beli buku-buku rohani di sini, lalu dia pulang. Enggak berapa lama kemudian, kira-kira bulan lalu, ibu ini bersaksi lagi. Wah, luar biasa, saya mendapat ruko. Saya boleh memakai, tapi saya tidak bisa memakai karena saya tidak punya duit. Apa yang terjadi? Di-drop barang dagangannya sama yang ngasih, saudara. Kamu jalankan, barang saya yang ngedrop. Loh, luar biasa, saudara. Berkat Tuhan itu luar biasa. Padahal ibu ini umurnya 60-an, saudara. Selain itu, saudara, akhirnya anaknya yang tidak mau kembali kepada Tuhan, dulu sudah melayani, saudara, tapi akhirnya undur karena lingkungan hidupnya di tempat itu
Begitu jeleknya, saudara. Saudara, ibu ini tetap sungguh-sungguh. Anaknya, saudara, nggak kuat, kena lingkungan, saudara. Undur dua-duanya, saudara. Tapi pada waktu ibu ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan, akhirnya anak-anaknya juga kembali, saudara. Anak-anaknya juga kembali. Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada janjinya, saudara. Sungguh-sungguh melakukan kehendaknya, saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab memang ada contoh yang luar biasa, saudara. Yaitu Ayub, saudara. Ayub ini pada waktu dia habis, itu dia sudah usianya sudah banyak, sudah tergolong tua, sebab anaknya sudah gede-gede, anaknya sudah pintar pesta, saudara. Kalau anak kecil umur 15 tahun gitu aja belum bisa, saudara, menyelenggarakan pesta sendiri. Paling tidak anaknya sudah 25, 20 gitu umurnya, saudara. Ayubnya pasti juga umurnya sudah banyak, saudara. Tapi Ayub bangkrut total, saudara. Saudara, saat-saat seperti demikian ini, saudara. Orang itu berpikir kalau bangkrutnya waktu masih muda, masih bisa mulai lagi dari nol. Tapi waktu Ayub bangkrut sudah agak tua, rasanya sudah sulit, saudara. Tapi kita ingat, saudara. Seperti Daud waktu muda, Tuhan tolong. Daud waktu sudah mulai tua, Tuhan juga tetap bisa menolong. Begitu juga Ayub, saudara. Waktu muda Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Waktu tua gak peduli situasi, Tuhan bisa memberkati kembali. Tidak mulai dari nol, langsung diberkati 2 kali lipat, saudara. Kita baca ayat-ayat terakhir ini di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Tuhan kita itu hebat, saudara. Dia kalau memberkati, tidak lihat umurnya. Oh, ini umurnya masih muda, bisa diberkati. Oh, ini sudah tua, tidak usah lah. Biarkan susah saja. Oh tidak, saudara. Tuhan itu bisa menolong, saudara. Tetap bisa memberkati, saudara. Dengan luar biasa, saudara. Kemudian sebagai kesimpulan hari-hari ini, Tuhan ingin akan orang-orang beriman yang tua, yang usianya sudah mulai tua, tetap mendahulukan Tuhan, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu menolong kita, para lansia, tidak cuma sampai setengah jalan, tidak cuma pada waktu masih muda, tapi sampai akhir kehidupan kita. Sedangkan bagi yang masih muda-muda, masih kuat, saat inilah saatnya saudara menabur, menolong yang sudah lanjut usia, atau siapa saja yang sedang mengalami kelemahan dan tidak berdaya. Saudara, niscaya pada waktu saudara jadi tua, orang lain yang masih muda akan menolong saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita akan tutup dengan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Kami bersyukur atas janji firman-Mu yang sudah Tuhan berikan buat kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami yang masih muda-muda, kami akan belajar untuk menjadi berkat buat yang lebih tua, buat yang sudah tidak berdaya. Tuhan, sedangkan kami yang sudah mulai lanjut usia, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang baik. Engkau tidak pernah kerja setengah jalan. Engkau akan menolong kami sampai hari Kristus Yesus. Ajari kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Ajari kami tetap bersungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Tidak ragu-ragu di dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kami mohon sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, gereja kami di mana kami biasa beribadah Tuhan. Tuhan yang memberkati. Tuhan tolong memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, beserta seluruh keluarganya Tuhan. Engkau yang akan memakai sepanjang sisa umur hidupnya untuk semakin berkenan kepadamu, semakin peka mendengarkan suara-Mu Tuhan, untuk disampaikan bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden kami, wakilnya, bahkan seluruh anggota keluarga kepresidenan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan berkati, Tuhan lindungi semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk para menteri, untuk para pejabat tinggi sampai yang terendah, untuk Polri dan TNI, untuk para dokter dan jururawat. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tolong mereka dalam menghadapi situasi yang seperti demikian ini. Tuhan yang memberikan hikmat buat para pemimpin bangsa kami untuk memimpin negeri kami ini. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan apa yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita-Mu. Tuhan juga tolong Tuhan para dokter dan jururawat. Tuhan hindarkan dari terpapar COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, lindungi mereka. Beri sukacita-Mu buat mereka Tuhan yang sudah berkorban begitu banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi jikalau kami akan mengakhiri, ya Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini. Sebelumnya Tuhan kami mohon, biarlah berkat kasih-Mu Bapa, serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menyertai kami sekalian, hari lepas hari, dengan damai sejahtera, sukacita, kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami semua percaya, kami sudah menerima berkat-Mu dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di dalam ibadah yang akan datang. Puji Tuhan.